Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya M. Reza Satya Nugraha dengan NPM 2215061087. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir praktikum sistem basis data kedua, yang dimana saya akan membuat CDM, PDM, dan database dari IRV yang telah saya buat pada tugas akhir praktikum ke-1. Sebelumnya mohon maaf, di layar sudah saya tampilkan IRD yang telah saya buat pada tugas praktikum pertama, tugas akhir praktikum yang pertama. Di sini nantinya di tugas akhir praktikum kedua itu terdapat beberapa pengubahan. Salah satunya itu kardinalitas antara pengepul dan petani yang awalnya one to one saya ubah menjadi one to many. Nah, langsung saja ke CDM-nya. Untuk CDM-nya sendiri itu sudah saya buat. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu ada pengepul, petani, karyawan, dan timbangan. Nah, untuk entitas pengepul sendiri itu terdapat beberapa atribut, antara lain nama pengepul, alamat pengepul, serta ID pengepul yang bersifat primary identifier. Terus ada juga eh, entitas petani dengan 3 atribut juga, itu ada nama petani, alamat petani, dan ID petani yang sebagai primary identifier-nya. Terus ada juga entitas karyawan, itu terdapat 4 atribut, yaitu nama karyawan, alamat karyawan, jabatan, serta ID karyawan yang bersifat primary identifier-nya. Terus timbangan, entitas timbangan itu ada 3 atribut, itu ada ID timbangan, berat timbangan itunya, sama tanggal timbangannya. Oh, untuk identifier-nya itu ada di ID timbangan. Lalu mulai saja kita akan langsung generate physical data modelnya. Nah, untuk PDM-nya sudah saya generate eh, seperti di layar. Di petani tadi dia ada tambahan ID pengepul sebagai foreign key-nya. Terus di timbangan itu ada ID karyawan, ID pengepul yang bersifat sebagai foreign key-nya. Terus di karyawan ada ID pengepul sebagai foreign key-nya. Nah, di pengepul sendiri itu tidak ada tambahan seperti di ARD TA1. Nah, untuk kardinalitasnya sendiri itu eh, pengepul ini melakukan eh, penimbangan. Jadi terus dia apa sih, sifatnya one to many, pengepul one terus timbangannya many. Jadi satu pengepul itu bisa menimbang banyak. Terus pengepul ini bermitra ke petani. Terus pengepul bermitra ke petani ini dia hubungannya one to many, di mana satu petani, banyak petani bisa menyetor ke satu pengepul. Terus pengepul itu bekerja kepada karyawan. Nah, hubungannya juga one to many, pengepul one, karyawannya many. Jadi satu pengepul itu bisa eh, berhubungan bekerjanya ke banyak karyawan. Habis itu karyawan juga bisa melaksanakan timbangan. Jadi karyawan ini juga bisa menimbang apa yang telah diberikan pengepul tadi. Jadi PDM-nya ternampak seperti di layar. Ada pengepul, ada petani, ada karyawan, ada timbangan. Nah, selanjutnya kita akan mulai generate database. Untuk generate database sendiri, jika kita sudah melakukan generate PDM, kita langsung pencet database-nya sendiri di sini. Itu ada generate database dengan eh, cara cepatnya itu kita tinggal Ctrl G. Nah, di sini kita tinggal pilih direktorinya saja. Direktorinya kita pilih di new saja kalau saya. Habis itu penamaan filenya itu harus dengan SQL. Jadi kita namain saja tugas akhir praktikum
SPB2 CDM dan PDM. Nah, yang lainnya tidak perlu diubah. Kita langsung apply saja, terus oke. Nah, untuk database-nya sudah jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah database dari CDM dan PDM tadi. Kita bisa lihat mulai dari awal sampai akhirnya, ya tabel karyawan, terus ada indeks karyawan, indeks bekerjanya, hubungannya, terus tabel pengepulnya, terus tabel petani, indeks petani, timbangan dan lain-lainnya lah. Jadi eh, seperti itu cara untuk generate database dari CDM dan PDM yang kita buat. Sepertinya cukup penjelasan dari saya. Mungkin kalau terdapat salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.